Pesugihan tukang sate. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang tukang sate bernama Pak Rahmat. Setiap malam, ia berjualan di pinggir jalan, memanggang sate dengan cekatan, dan melayani pelanggannya dengan senyum ramah. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan warung sate Pak Rahmat. Satenya selalu terasa lebih enak dari sate manapun di daerah itu, dan dagangannya selalu habis dalam waktu singkat. Beberapa warga mulai curiga karena tidak ada yang pernah melihat Pak Rahmat membeli daging dalam jumlah besar di pasar. Seorang pemuda bernama Joko yang bekerja sebagai kuli di pasar mencoba mengawasi gerak-gerik Pak Rahmat. Suatu malam, ia diam-diam mengikuti Pak Rahmat ke sebuah hutan kecil di pinggir desa. Di sana Joko menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Pak Rahmat berjongkok di depan sebuah batu besar yang dipenuhi sesajen. Ia berkomat kamit, lalu dari dalam kegelapan muncul sosok tinggi dengan mata merah menyala. Makhluk itu menyerahkan sebongkah daging hitam pekat kepada Pak Rahmat, yang kemudian ia bawa pulang. Joko yang gemetar ketakutan, segera kembali ke desa dan menceritakan apa yang ia lihat kepada para tetua. Keesokan harinya, beberapa warga memberanikan diri untuk mendatangi warung sate Pak Rahmat. Mereka bertanya dari mana ia mendapatkan daging untuk satenya. Namun Pak Rahmat hanya tersenyum dan menghindari pertanyaan itu. Merasa ada yang tidak beres, warga pun melapor kepada kepala desa. Malam berikutnya, kepala desa bersama beberapa pemuda bersembunyi di sekitar hutan dan mengawasi Pak Rahmat. Benar saja, mereka melihatnya kembali melakukan ritual menyeramkan itu. Kali ini mereka memberanikan diri untuk mengusirnya. Dengan membawa obor dan berteriak lantang, mereka menggerebek Pak Rahmat yang sedang menerima daging dari makhluk gaib tersebut. Pak Rahmat terkejut dan mencoba melarikan diri, tetapi warga berhasil menangkapnya. Ketika mereka memeriksa rumahnya, mereka menemukan sisa-sisa daging yang tidak biasa. Dan setelah diperiksa lebih lanjut, terungkap bahwa daging itu bukanlah daging hewan biasa. Sejak saat itu, Pak Rahmat diusir dari desa dan warung satenya ditutup selamanya. Namun hingga kini, masih ada desas-desus bahwa arwah Pak Rahmat kadang muncul di pinggir jalan, menawarkan sate kepada mereka yang berani membelinya di malam Jumat Kliwon. Konon, siapapun yang memakannya akan mengalami mimpi buruk yang tak berkesudahan